Apa sih yang nggak mungkin di tangan Resi Mulyono? Omongan saja nggak bisa dipegang. Belok kiri, sen kanan. Pasti gampang banget nendang kita dengan sejuta alasan yang seolah-olah legal dan konstitusional. Ekonomi Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Buktinya, PHK di mana-mana, lapangan kerja sempit, bahkan anak presiden sampai terpaksa harus dicarikan pekerjaan oleh bapaknya. Bapaknya terpaksa cawe-cawe agar putra-putranya mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahkan yang sangat layak sehingga bisa foya-foya. Jauh sekali di atas rata-rata tingkat penghasilan masyarakat biasa. Hei, tapi mungkin Mulyono bakal berkelit. Susahnya mencari pekerjaan bukan cuma di Indonesia. Di negeri maju seperti Korea Selatan juga terjadi loh. Terus, apa Bapak Mulyono pengen senasib sama mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in? Moon Jae-in menjadi tersangka dalam kasus nepotisme karena kedapatan melakukan suap demi mencarikan pekerjaan bagi menantu laki-lakinya di sebuah perusahaan maskapai penerbangan. Kasus Moon Jae-in ini terus saja memancing komen-komen lucu di media sosial. Salah satunya menganggap Moon Jae-in ini tidak bersalah. Cuma salah negara saja sih. Itu benar sekali. Coba kalau yang melakukan Mulyono, pasti selamat. KPK saja takut. Apalagi cuma polisi dan kejaksaan. Minggir, wir. Mulyono sendiri selalu menyalahkan keadaan ekonomi dunia yang memburuk. Pertama, dia akan menyebut efek pandemi COVID. Yang kedua, serangan Rusia ke Ukraina. Yang ketiga, pemanasan global. Ini semua berimbas ke perekonomian Indonesia. Benarkah ekonomi Indonesia seburuk itu? Faktanya memang parah. 50.000 buruh terkena PHK massal sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Demikian juga yang dicatat Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBI. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebut angka yang tidak berbeda jauh. 46.000 buruh telah terkena PHK massal hingga awal September ini. Menambah catatan kelam PHK massal di tahun 2023 yang mencapai 64.000 buruh. Angka yang akan terus bertambah menyusul situasi Indonesia yang dianggap makin tidak kondusif. Industri manufaktur dan tekstil, dua sektor yang paling menyerap tenaga kerja di Indonesia, justru menjadi sektor yang paling banyak melakukan PHK ini. Anjloknya permintaan yang menyebabkan anjloknya produksi menjadi biang kerok PHK ini. Semua ini antara lain disebabkan banjir barang impor yang membuat produk dalam negeri kalah bersaing. Katanya, Undang-Undang Cipta Kerja produk kebanggaan Mulyono ini mampu menyerap investasi dan memberi jaminan bagi pekerja di seluruh Indonesia. Jaminan dari Hong Kong. Undang-undang tersebut membuat hak pekerja dipasung. Tidak heran kalau KSBI mencatat kisah sendiri PHK massal sepanjang tahun ini. PHK dilakukan sepihak oleh perusahaan. Pengumumannya mendadak dan tidak ada kejelasan soal pesangon. Ditambah lagi, pihak buruh yang dirumahkan ini tidak tergabung dalam serikat pekerja sehingga tidak terjangkau bantuan advokasi hak-hak pekerja. Perusahaan sendiri jarang memberitahu penyebab penutupan pabriknya. Pada banyak kasus, penutupan pabrik di daerah A diikuti pembukaan pabrik di daerah baru yang UMR-nya lebih rendah. PHK terbanyak terjadi di Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat. Banyak perusahaan di daerah tersebut tidak mampu bertahan. Efisiensi sudah dilakukan, namun tetap saja perusahaan itu susah untuk selamat. Bayangkan, parahnya keadaan di masa jabatan kedua Mulyono sebagai presiden. Hak pekerja tidak terpenuhi. Investor ngacir, buru-buru datang kemari. Mereka semua ngeri dengan ketidakpastian hukum di Indonesia. Dikira para investor ini senang apa lihat konstitusi mendadak dibegal dan dirubah seenak jidat untuk memberi pekerjaan pada anak di bawah umur sebagai wakil presiden? Pikiran para investor cuma satu, bisa-bisa hari ini mereka dapat izin usaha, setelah mengeluarkan biaya investasi yang besar, tahu-tahu besok diminta tutup. Alasannya gilang gemilang, nasionalisasi. Tapi faktanya usaha di take over oligarki, dan bila investor menolak, siap-siap dikriminalisasi. Ini belum lagi ngerinya para investor melihat negara Indonesia yang punya hutang setumpuk dan dikhawatirkan menuju bangkrut. Mana ada investor yang mau menanam uangnya di negeri bangkrut.
Itu jelas rumus, ibarat kita mau kerjasama bikin es teh jumbo. Semua sama orang yang terlilit utang. Tuh, apes-apes gerobak es teh kita ikut diangkut buat menutup utang-utangnya. Begitu juga pikiran investor. Apes-apes aset perusahaan mereka yang katut. Serem kan? Apa sih yang nggak mungkin di tangan Resi Mulyono? Omongan saja nggak bisa dipegang. Belok kiri, sen kanan. Pasti gampang banget nendang kita dengan sejuta alasan yang seolah-olah legal dan konstitusional. Masih ditambah banjirnya produk impor. Harap tahu saja, perusahaan belanja online Shopee yang berasal dari luar Indonesia itu menjadi salah satu penunjang derasnya barang impor masuk Indonesia. Shopee sendiri yang mendadak membesar mengalahkan perusahaan-perusahaan serupa asal Indonesia diduga mendapat banyak kemudahan dari Resi Mulyono. Entah apa yang diberikan Shopee sebagai kompensasinya. Shopee sendiri tanpa sengaja tertangkap netizen diduga telah memberi gratifikasi tumpangan jet pribadi mewah pada putra bungsu Pak Mulyono dan istrinya. Foto gaya hidup hedon pasangan ini yang menjadi bukti telak keterlibatan Shopee dengan keluarga Mulyono. Putra sulung Mulyono sendiri terbukti membuat kerjasama dengan Shopee selama menjadi wali kota Solo. Kerjasama yang katanya akan mendatangkan 50.000 lowongan kerja bagi masyarakat Solo. Faktanya, tidak pernah ada lowongan kerja yang dibuka di Shopee di Solo. Paling banter mensponsori bazar yang biasanya diisi UMKM kuliner. Itu pun para UMKM itu biasanya dikenai biaya untuk bisa jadi peserta bazar tersebut. Gedung Shopee di Solo sendiri sudah lama terlihat kosong, sepi tanpa kegiatan. Sebentar lagi bakal jadi tempat uji nyali, yaitu uji nyali menghadapi makhluk astral. Dan juga uji nyali bagi aparat penegak hukum untuk menginvestigasi kasus-kasus keluarga Mulyono. Pantesan anak bungsunya ngilang ya, ternyata mengidolakan Harun Masiku dia. Sampai-sampai aktivis 98 melaporkan hilangnya ketum Partai Solidaritas Indonesia ini ke Polda Metro Jaya. Kocak banget ini. Ngumpetnya Kaisang gara-gara kasus gratifikasi jet pribadi sempat dibela iparnya Bobi Nasution yang dengan mengatakan, apakah Kaisang ini pejabat publik? Setahu saya Kaisang ini bukan pejabat publik. Blunder yang besar nih Mas Bobi, mentang-mentang anggota keluarga terus dibelain. Menurut Ketua KPK Nawawi Pomolango, kita harus melihat Kaisang kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Kaisang kan nggak bisa dianggap secara personal, tapi ada kaitan keluarga presiden. KPK punya kemenangan untuk mengusut itu. Dan seperti kita tahu, gratifikasi biasanya memang disiasati oleh si penyuap dengan cara diberikan kepada anggota keluarga dan atau kerabat-kerabatnya. Era Mulyono memang sudah lama diketahui sebagai era ekonomi sulit. Daya beli masyarakat pun menurun jauh karena penghasilan habis untuk konsumsi makan minum sehari-hari dan pendidikan. Boro-boro bisa belanja macam-macam, membuat industri makin terpuruk. Di sisi lain, masyarakat disuguhi gaya hidup hedon anak-anak Kaisang dan para influencer begundalnya. Seleb-seleb penggemar flexing yang tiap hari di medsos cuma pamer resto barunya lah, mobil barunya lah, tanpa pernah berpikir dari mana bisa dapat uang sebanyak itu di tengah ekonomi yang melemah ini. Apa mungkin dari bisnis mencuci ya? Mencuci uang kali. Target ekspor, jangan mimpi. Tingginya biaya perizinan dan keamanan di Indonesia membuat harga produk Indonesia tidak bisa bersaing di luar. Jauh dibanding negara tetangga kita seperti Thailand dan Vietnam. Bayangkan saja beras, sesuatu yang sudah lama ditanam oleh nenek moyang kita sejak dulu. Produksi beras Indonesia jauh di bawah kedua negara itu. Padahal lahan kita jauh lebih luas. Mungkin loh ya ini ya, karena Resi Mulyono mengajarkan untuk konsen ke bisnis yang untung gede banget. Pertambangan misalnya, tambang batu bara, nikel, timah. Udah gitu, pakai acara ekspor-ekspor ilegal dan korupsi pula. Ngeri-ngeri sedap lah pokoknya. Yang penting cuannya banyak. Bukan rahasia lagi, meski jelas-jelas dilarang, Bea Cukai Cina mencatat ada 5,3 juta ton biji nikel ilegal asal Indonesia masuk di negeri tersebut. Bukan rahasia juga, Pengadilan Tipikor Gubernur Maluku Utara menyebut nama Blok Medan terlibat dalam usaha tersebut. Bukan rahasia pula kalau nama Putri Mulyono menjadi bagian dari konspirasi Blok Medan itu. Makin serem kan? Asal tahu aja, harga 1 ton biji nikel itu 300 juta. Terus 5,3 juta ton itu berapa duit? Ya nggak tahu kok tanya saya.
Coba tanya Mas Bobi yang lagi demen niruin mertuanya yang suka pencitraan masuk gorong-gorong. Beda ding, kali ini dia berjalan masuk ke wilayah yang sedang dilanda banjir. Entah biar terlihat epik dan viral daripada mantau banjir pakai perahu karet. Agak lain memang Mas Bobi ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.